Oke, ada tadi yang lupa ketinggalan tadi sedikit. Jadi yang dimaksud dengan batas tegangan tertentu yang diizinkan bukan hanya gaya tarik kita pada beton ya, tapi gaya tarik pada kabel juga. Tegangan tarik yang terjadi pada kabel, tegangan tekan pada beton kita juga harus masuk. Artinya masuk harus lebih kecil dari yang terjadi. Misalnya di sini contoh saja, misalnya syarat utama dari beton prategang itu otomatis mutu beton harus mutu yang tinggi. Jadi bukan beton-beton normal lagi, tapi beton yang sudah mempunyai kuat tekan yang tinggi. Kuat tekan tinggi, otomatis kuat tariknya juga akan tinggi. Jadi misalnya kuat tekan beton katakanlah 50 MPa. Berarti kuat tariknya kan akan tinggi juga itu. 10% dari 50 MPa itu adalah 5 MPa. Oke. Terus kabel. Jadi kabel kita memberikan kita memasang kabel untuk kita tarik. Kabel itu juga harus dalam mempunyai kuat tarik yang tinggi. Jadi bukan kabel atau tendon yang mempunyai tegangan tarik yang rendah, tapi udah tegangan tariknya udah sangat tinggi. Itu udah sekitar 1800-an MPa. Jadi sangat sangat jauh lebih besar dibandingkan dengan material-material baja atau baja tulangan yang hanya sekitar 400 MPa. Oke. Nah, ini adalah perilaku struktur material beton, baja, kayu, material apapun yang berbentuk segi empat ya, kira-kira seperti ini. Kalau kita beri gaya beban luar, misalnya beban terbagi merata, maka kita bisa lihat di sini distribusi tegangannya seperti ini. Kita tahu bahwa distribusi tegangan ini yang pas persinggungan di dalam sini adalah garis netral. Sisi atas itu adalah sisi tertekan, sisi bawah ini adalah sisi tertarik. Inilah yang terjadi aktualnya pada penampang balok kita. Oke. Nah, karena beton itu kita bicara beton konvensional dulu ya. Kalau beton itu punya kuat tarik yang tinggi, kuat tarik yang rendah, beton, bahkan dalam perencanaan itu diabaikan sebenarnya itu, diabaikan. Sehingga seluruh kuat tarik daripada yang terjadi, tegangan tarik yang terjadi pada balok ini, atau tegangan tarik yang terjadi pada struktur balok beton konvensional, itu sepenuhnya ditahan oleh tulangan. Makanya kita perlu masang tulangan di bawah sini ini. Konvensional seperti itu. Sedangkan tegangan tekannya pada sisi atas ini, selama dia kurang dari tegangan tekan beton kita, maka dia masih aman dari sisi tekan. Tapi apakah dari sisi tariknya aman? Tidak. Sehingga ketika kita tahu bahwa menghitung tegangan lentur itu adalah tegangan lentur tarik ya, tegangan lentur ya, di sisi syarat ini nih, tegangan lentur di syarat ini adalah momen dibagi dengan gaya perlawanan. Momen dibagi dengan gaya perlawanan. Berapa momen di sini? Kalau dia kasusnya seperti ini berarti 1/8 GL kuadrat. Sedangkan gaya perlawanan itu adalah momen statis 1/6 BH pangkat 2 kalau bentuknya seperti kotak. Kalau tegangan lentur ini lebih besar dari tarik, maka dari tegangan tarik tegangan tarik daripada tegangan tarik daripada si beton, maka pasti beton ini akan retak. Misalnya dari perhitungan kita, momen dibagi gaya perlawanan kita dapat 6 MPa. Sedangkan kapasitas tarik dari beton dia hanya sekitar 2 MPa, otomatis retak. Seperti itu. Sehingga kalau beton konvensional, supaya dia tidak mengalami yang namanya retak, maka kita harus masang tulangan di bawah sini. Nah, ingat bahwa tulangan yang dipasang atau perkuatan di sini juga harus berfungsi terlebih dahulu sebelum beton mengalami retak. Itulah kenapa modulus elastisitas dari baja tulangan atau perkuatan di sini harus jauh lebih tinggi daripada beton.
Hal ini juga direpresentasikan dalam regangan. Jadi regangan si baja harus lebih kecil daripada regangan baja harus lebih kecil daripada regangan beton. Oke.